Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya insya Allah. Dengan kita tetap semangat berarti kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan pada kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita tetap bisa melaksanakan PJJ seperti sebelumnya. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai belajar atau kakak-kakak mendengarkan apa yang Robi jelaskan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yuk. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini senantiasa Allah berikan kemudahan dan pemahaman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semua, pertemuan pada hari ini Bu Robi akan membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yaitu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dahulu kota Madinah bernama Yastrib. Kemudian setelah Nabi hijrah terkenal dengan Madinatul Rasul ya. Kemudian selanjutnya dikenal dengan kata Madinah atau kota Madinah. Apa sih keutamaan kota Madinah? Nah, ada beberapa keutamaan kota Madinah. Di antaranya yang pertama, kota Madinah adalah kota yang suci. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah dan melindungi ahli bid'ah, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima amal wajib dan amal sunnahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Madinah adalah kota yang berkah. Dalam hadis Rasulullah, ya Allah, berkahilah hasil buah-buahan kami, berkahilah Madinah kami, berkahilah takaran kami. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, Madinah itu insya Allah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di setiap lorong menuju Madinah terdapat banyak malaikat. Tidak bisa dimasuki wabah ta'un dan Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, ketika kita sholat di Masjid Nabawi yang berada di Madinah, itu lebih mulia dibandingkan sholat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi. Dalam hadis Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat di masjidku ini lebih utama dibandingkan 1000 sholat selain di Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Apa sih maksud dari kata hijrah? Secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut istilah, hijrahnya Rasulullah adalah perpindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atau Yathrib. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Kemudian di sini ada skema atau gambar perjalanan hijrah Rasulullah dari awal mula Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, yaitu pada tanggal 28 Safar. Setelah itu Nabi dan Abu Bakar berada di Gua Thur selama 3 hari. Kemudian pada tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi Muhammad memulakan hijrahnya ke Yathrib. Pada tanggal 8 Rabiul Awal dalam perjalanan, kemudian tibalah di Madinah atau yang dahulu terkenal dengan Yathrib itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Ketika tiba di Madinah atau di Yathrib, Nabi Muhammad beserta umat muslim lainnya disambut meriah, ya, disambut dengan penuh kegembiraan oleh umat yang ada di sana. Umat Islam di Madinah siap menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Saat baiat Aqobah kedua telah dilaksanakan, pada saat itu harapan dan optimisme tumbuh di setiap diri mereka karena jumlah umat Islam semakin banyak. Kaum muslimin di Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya disebut dengan kaum Ansar. Ya, sedangkan yang ikut dalam perjalanan Rasulullah yaitu kaum Muhajirin. Ya, jadi sekali lagi umat Islam yang berasal dari kota Mekah yang mengikuti perjalanan Rasulullah disebut kaum Muhajirin, sedangkan yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad beserta umat Islam lainnya di Madinah itu disebut kaum Ansor. Ya, kaum Ansor. Dialah yang membuat semua umat Islam di Madinah itu saat itu begitu bersemangat. Iman yang begitu menggelora di dalam jiwa-jiwa mereka. Berbeda sekali dengan kondisi Mekah waktu itu yang begitu mencekam karena permusuhan oleh kaum Quraisy. Allah pun yang menentukan waktu yang tepat untuk Rasulullah beserta para pengikutnya untuk memulai kehidupan baru di kota Madinah. Pada saat itu, semua sahabat yang mampu untuk berhijrah maka diwajibkan bagi mereka untuk berhijrah, laki-laki maupun perempuan, yang kaya ataupun yang miskin, yang kuat maupun yang lemah, ataupun dari kalangan merdeka atau hamba sahaya. Semuanya wajib untuk berhijrah. Mengapa sih Rasulullah harus berhijrah? Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa Rasulullah harus berhijrah. Yang pertama, karena kezaliman kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi. Jadi pada waktu itu perlawanan dari kaum musyrikin Mekah pada umat Islam sangatlah merajalela. Mereka tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa para umat Islam yang akan berhijrah. Sampai-sampai keselamatan Rasulullah pun dan para sahabatnya juga ikut terancam.
Ditambah lagi Rasulullah SAW berhijrah setelah semua sahabat telah berangkat menuju Madinah. Inilah jiwa seseorang pemimpin sejati. Beliau lebih mementingkan keamanan dan keselamatan umatnya terlebih dahulu daripada dirinya sendiri. Ditambah lagi, beliau juga memiliki ketenangan hati yang luar biasa walaupun keadaan sedang genting. Saat itu Rasulullah SAW berhijrah ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar serta Ali bin Abi Thalib. Pertimbangan yang lain, karena di kota Mekah itu sudah tertutup. Ya, tertutup di sini maksudnya mereka sudah tidak menerima Islam. Ya, mereka semua kembali kepada kemusyrikannya. Sebenarnya sebelum peristiwa hijrah kali ini, Rasulullah dan umat Islam yang lainnya sudah pernah mengalami beberapa kali hijrah, yakni ke negeri Habasyah sebanyak 2 kali. Jadi hal ini bukanlah yang pertama kali dialami oleh umat Islam. Alasan mengapa umat Islam memutuskan hijrah ke Madinah karena kesempatan yang mereka miliki di Mekah sangat kecil. Mengapa demikian? Ya, mengapa dakwah di Mekah itu tidak mungkin atau kemungkinan kecil? Karena di kota Mekah itu banyak sekali yang menentang, bahkan membenci dakwah Rasulullah. Saking bencinya, bahkan mereka berniat untuk membunuh Rasulullah setelah wafatnya paman beliau yaitu Abu Thalib. Mulai saat itulah Rasulullah SAW sudah mulai merencanakan untuk hijrah. Alasan lain mengapa Nabi Muhammad hijrah selain dakwah Islam tadi di Mekah itu tidak berkembang, ternyata penerimaan penduduk Mekah itu lebih baik daripada penerimaan atau dakwah di Mekah. Selanjutnya hijrahnya Rasulullah ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hijrahnya bukan ke Habasyah kembali? Mengapa memilih Madinah sebagai tempat hijrah? Sebenarnya bisa saja kota Madinah tidak dijadikan tujuan hijrah Rasulullah, tetapi Allah menginginkan Madinah sebagai tempat hijrah bersama para umatnya. Salah satu alasannya adalah karena Madinah itu masyarakatnya, kultur kehidupannya tidak jauh berbeda dengan Mekah, sehingga memudahkan untuk menyesuaikan diri bagi orang-orang yang ikut berhijrah. Selain itu, jaminan keamanan di Madinah lebih besar daripada di Habasyah. Kemudian setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah, yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad adalah mendirikan masjid bersama umat Islam lainnya. Masjid yang dibangun itu yang dibangun pertama kali di Madinah adalah Masjid Quba. Disebut Masjid Quba. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan di antara sahabat-sahabatnya. Yang pertama, Abu Bakar dengan Khrijah bin Zuhair. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Yang ketiga, Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah. Yang keempat, Amir bin Abdillah dengan Sa'ad bin Mu'az. Yang kelima, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Yang keenam, Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah. Yang ketujuh, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit.
Yang kedelapan, Talhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik. Yang kesembilan, Abu Zaifah bin Utbah dengan Ubah bin Bishr. Yang kesepuluh, Amr bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad menciptakan perdamaian antar suku. Di antaranya adalah suku Aus dan Khazraj, ya, yang sebelumnya terlibat dalam pertikaian. Pertikaian antara kedua suku ini berlangsung lama dan belum ada penyelesaiannya. Kemudian ketika Rasulullah datang ke Madinah, pertikaian antara suku di Madinah ini dapat dikikis, ya, khususnya suku besar tadi Aus dan Khazraj. Masya Allah, ya, dengan kedatangannya Rasulullah berarti membawa ketentraman, kemudian membawa kehidupan yang damai pada masyarakat Madinah. Untuk itu Nabi Muhammad dan umat Islam lainnya dapat diterima oleh masyarakat Madinah dan sangat mendukung sekali dakwahnya di Madinah ini. Yang keempat, Nabi Muhammad memprakarsai perjanjian Piagam Madinah. Maksudnya memprakarsai itu membuat perjanjian Piagam Madinah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penduduk Madinah itu bukan hanya kaum muslimin. Nah, untuk menjembataninya perbedaan dan menjaga persatuan di antara kaum muslimin, ada juga yang orang-orang musyrik, ya. Nabi Muhammad mulai menyusun Piagam Madinah. Piagam ini menjamin hak dan kewajiban bagi setiap penduduk Madinah. Dengan piagam ini, semangat toleransi antar masyarakat Madinah diharapkan dapat terwujud. Nah, berikut adalah pokok-pokok ketentuan Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian bisa lihat, ya, pokok-pokok ketentuan Piagam Madinah ini dalam buku paket pun insya Allah ada di halaman 77. Yang pertama adalah seluruh masyarakat yang turut menandatangani piagam ini harus bersatu di bawah pimpinan Rasulullah. Yang kedua, jika salah satu kelompok yang turut menandatangani piagam ini diserang oleh musuh, kelompok yang lain harus membelanya. Yang ketiga, tidak satu kelompok pun diperkenankan mengadakan persekutuan dengan kafir Quraisy untuk memberikan perlindungan kepada mereka atau membantu mereka mengadakan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. Jadi nggak boleh kita bermusuhan, ya. Kemudian yang keempat, antara orang Islam, Yahudi, dan seluruh warga Madinah yang lain bebas memeluk agama masing-masing dan mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kelima, dilarang melakukan setiap bentuk penindasan. Kemudian yang keenam, mulai hari ini segala bentuk permusuhan dan pertumpahan darah, pembunuhan dan penganiayaan diharamkan di seluruh negeri Madinah. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad Rasulullah menjadi pemimpin Madinah dan menjadi hakim yang tertinggi. Nah, itu adalah beberapa isi perjanjian atau ketetapan Piagam Madinah yang harus disepakati bersama. Tidak hanya berlaku untuk umat muslim saja, tapi seluruh masyarakat baik Nasrani maupun Yahudi yang ada di kota Madinah tersebut. Kemudian kegiatan dilakukan oleh Nabi Muhammad yang kelima di kota Madinah adalah mempertahankan agama dengan kekuatan. Ya, meskipun dakwah Islam di sana dilakukan dengan cara lemah lembut, ternyata
masih banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin. Misalnya yang dilakukan oleh Yahudi bersekutu dengan kafir Quraisy ya untuk menentang Rasulullah. Kemudian karena untuk mempertahankan diri, mau tidak mau kita harus berperang ya. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada masa Rasulullah antara lain adalah perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Kemudian yang keenam, kegiatan yang dilakukan adalah menjadi teladan ya, baik di Mekah maupun di Habasyah ataupun di Madinah. Rasulullah merupakan suri tauladan yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Uswatun hasanah itu contoh yang baik ya bagi kita semua. Banyak sekali orang yang tertarik untuk memeluk Islam setelah mengetahui kepribadian Rasulullah, karena Rasulullah sendiri memberi contoh yang baik dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan kepada siapapun juga ya, tidak pandang beda agama atau beda keyakinan. Kemudian kegiatan yang dilakukan yang ketujuh ketika berada di Madinah adalah Rasulullah membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, karena musyawarah itu telah menjadikan kebiasaan Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan umat ya dalam menghadapi persoalan baik yang mudah maupun yang pelik. Kemudian ketika menghadapi persoalan atau masalah apapun, Rasulullah akan selalu mohon petunjuk kepada Allah, kemudian selalu meminta pertimbangan atau masukan dari para sahabatnya. Ya, contohnya ada satu kisah ya yang sangat terkenal, di mana ketika Rasulullah berjalan menuju perang Badar, beliau turun istirahat di dekat sumber air yang ada di tempat itu, yakni permulaan mata air yang dijumpainya. Seorang sahabat Nabi yang bernama Hubab bin Munzir menghadap kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tempat ini merupakan tempat yang diperintahkan oleh Allah agar engkau berhenti padanya dan tidak boleh melampauinya? Ataukah tempat ini engkau jadikan sebagai tempat untuk menyusun strategi perang?" Rasulullah menjawab, "Tidak, ini merupakan tempat yang sengaja saya tempati untuk strategi perang dan menyusun tipu muslihatnya." Hubab bin Munzir berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tempat ini bukan tempat yang strategis untuk berperang dan melancarkan siasatnya. Tetapi bawalah kami hingga sampai di mata air yang paling dekat dengan pasukan kaum musyrik. Kemudian kita keringkan semua sumur lainnya sehingga kita beroleh mata air untuk minum, sedangkan mereka tidak mempunyai air. Maka dengan adanya musyawarah tersebut, Rasulullah berangkat untuk melaksanakan strategi tersebut." Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini ya, merencanakan strategi perang, bahwa Rasulullah sangat terbuka ya dengan pendapat atau pandangan dari orang lain ataupun dari sahabatnya. Beliau tidak merasa mentang-mentang seorang nabi jadi bisa bersikap semaunya atau memaksakan kehendaknya. Tidak ya, Rasulullah tetap meminta pendapat sahabatnya atau tadi bermusyawarah. Jadi bermusyawarah itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, dari cerita Rasulullah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk kita terapkan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus sabar. Ya, sabar di sini adalah sabar dalam memerangi hawa nafsu, sabar untuk mengajak kebaikan, ya. Kemudian bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Ya, selain bersungguh-sungguh dalam belajar, kita juga harus bersungguh-sungguh dalam menebarkan kebaikan. Yang kedua, masjid yang kita biasa gunakan untuk ibadah, sholat, tilawah, dan sebagainya, ternyata dapat digunakan untuk kegiatan yang lain, ya, kegiatan sosial. Contohnya ketika bermusyawarah tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah sesama umat Islam bersaudara, dan umat Islam harus bersatu serta bekerja sama dalam memperjuangkan agama Islam. Tidak boleh saling membenci atau bermusuhan. Ya, kita harus bersatu dan bekerja sama dalam dakwah. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik, ya. Berilah contoh kepada orang lain. Jadikanlah kita menjadi teladan bagi orang lain, baik untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, atau teman-teman kita di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Jadi harus kita dapat menebarkan kebaikan dan membawa manfaat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, umat Islam bisa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dan bekerja sama dengan mereka untuk urusan kebaikan-kebaikan dunia. Adapun iman kepada Allah dan ibadah kepada Allah tidak boleh mengikuti cara-cara orang yang tidak beriman. Ya, kaum muslimin pun, kita sebagai umat Islam nih, tidak boleh memaksakan orang non muslim untuk beriman atau beribadah kepada Allah jika mereka belum bisa menerima. Ya, jadi kita tetap wajib berdakwah, tapi satu, atau ingat, kita tidak boleh memaksa, karena agama Islam adalah agama yang sangat penuh dengan lemah lembut, ya, tidak dengan kekerasan. Itu agama yang damai, yang insya Allah kelak akan banyak yang mengikuti, ya, insya Allah akan beriman semakin banyak. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Robi sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, jika ada yang belum paham, silakan boleh japri ke Robi, ya kak, ya. Terima kasih.